Ada satu hal yang sulit saya tinggalkan dari jalanan. Dialah romantika jalanan. Dialah guru sekaligus alarm batin saya. Tadi malam saya menunggu kereta di stasiun Cawang. Jadi tolong bantulah aku meramu lagi garis panjang cerita cinta. Malam yang sudah nyaris larut dan menyisakan 3 kali jadwal pemberangkatan kereta ke arah Depok atau Bogor. Yang selalu haus akan kasih, ingatkan aku bahwa kesendirian itu adalah sebuah regresi. Selain menunggu kereta, saya juga menunggu Dewi, istri saya, yang masih dalam perjalanan dari kantor menuju stasiun Cawang. Iseng menunggu, saya membeli es kelapa dan menyalakan sebatang sigaret, sambil mata meluaskan pandangan ke nyaris semua pojok stasiun. Meski pada akhirnya saya suka nonton, terutama nonton banyak hal yang jauh lebih nyata dibandingkan nonton sambil duduk manis di ruangan ber-AC punyanya bioskop. Maklum, menonton kenyataan jalanan jauh lebih mengena sebagai alarm batin saya ketimbang menyaksikan aneka cerita fiktif yang kerap menjual mimpi. Kini wanita itu masih berkata bisu. Apalagi prosesi ini juga pada akhirnya kerap berujung pada aksi saya menonton diri saya sendiri, termasuk tadi malam. Sebagai pemicu, Es kelapa itu baru 3 teguk saya minum ketika seorang anak di samping saya merengek minta dibelikan es kelapa juga pada ibunya. maju. Entah apa yang harus ku katakan, Spontan saya menoleh. penepis kelambu. Tertangkaplah imaji seorang anak yang sedang melendot pada ibunya yang sibuk dengan karung bekas beras yang isinya adalah aneka plastik bekas. Ketegasan padahal maya seperti cinta. Asumsi saya berjalan. Ibu ini sepertinya salah seorang pemulung, dan sudah lazim ditemui ada banyak pemulung yang kerap mengajak anaknya memulung juga. Mungkin karena tak ada yang menjaganya di rumah. Mungkin juga karena para orang tua itu butuh bantuan. Atau mungkin juga prosesi ini seperti prosesi transfer ilmu kepada anaknya, yang mungkin saja akan menjadi pemulung juga. Prosesi yang sebetulnya tak saya harapkan ada pada mereka. Namun sungguh sulit mencari titik temu pemecahannya. Saya seringnya hanya bisa pragmatis dan mengutuk dalam hati, saking sulitnya bergerak untuk memberikan kontribusi nyata. Kini wanita itu masih berkata bisu. Nih, 2000 aja ya. Minta sama abangnya. 2000 aja bang. Sang anak kemudian melendotkan tubuhnya di jeruji besi pembatas antara peron stasiun dengan deretan pedagang yang berlokasi di luar stasiun, sambil menggadang-gadang selembar uang 2000-an. Mengawali maju. Sang anak rupanya tak perlu bilang apa-apa pada sang penjual es kelapa. Abang penjual itu rupanya sudah mencuri dengar obrolan antara ibu dan anak tadi. Kelambu. Apa sedemikian salahkah memberikan gelar? Tak lama sang anak itu melendot, sebungkus es kelapa lengkap dengan sedotannya sudah hadir di depan mata si anak. Sadarkan aku bahwa aku telah diciptakan lengkap dengan pasangan berkasih. Saya lihat mata si anak berbinar. Ia juga sibuk mencoba untuk menyerahkan selembar uang 2000 tadi pada abang penjual es kelapa, tapi sia-sia. Meski pada akhirnya Abang penjual es kelapa itu tak mau menerima uang si anak. Ia malah meminta anak itu mengambil uangnya kembali. Yang tersisa adalah si anak yang 2 tangannya sibuk memegang es kelapa dan uang 2000-an, kesulitan mengeluarkan es kelapa itu dari balik jeruji karena ukurannya yang memang sedikit lebih besar. kini wanita itu masih berkata bisu. Abang penjual es kelapa itu lagi-lagi mengeluarkan bantuan. Saya jujur saja bersyukur atas prosesi itu. Itulah alarm batin saya. Saya tidak peduli berapa keuntungan abang penjual es kelapa itu setiap harinya. Bisa jadi sangat besar.
Tapi bisa jadi juga tak berapa besar. Bisa jadi dia punya rumah gedong di kampung atau di Jakarta. Bisa juga mungkin hanya menyewa rumah petakan yang sederhana. Tapi setidaknya saya lihat dia ikhlas 2.000 peraknya melayang demi menyenangkan anak sang pemulung tadi. Dan mungkin juga menyenangkan hati si ibu. Dan itulah saya rasa sebagian besar tugas kita di dunia ini, menyenangkan hati orang sebanyak mungkin. Seorang pedagang es kelapa pinggir stasiun Cawang bisa melakukan itu. Entah apa yang harus ku katakan sebagai penepis kelambu. Lantas semestinya ada juga banyak orang yang punya kemampuan lebih dari abang pedagang itu yang mampu melakukan prosesi tadi. Tak peduli seberapa besar, tak peduli seberapa sering, pernah atau sesekali masih jauh lebih baik daripada tidak pernah sama sekali. Saya jadi teringat moto bisnis seorang Hari Darmawan, sang raja retail, pemilik departemen store Matahari. Bisnis itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, melainkan untuk membantu masyarakat sebanyak mungkin. Stasiun UI Depok, 22 Maret 2013.